Halo lagi di sini, siap buat ngulik bareng sumber-sumber kita kali ini? Siap dong. Kali ini topiknya berat nih. Neuralink ya? Betul, teknologi antarmuka otak komputer yang ambisius banget dari Elon Musk. Nah, bahan kita kali ini bukan main-main. Kita punya transkrip wawancara panjang. Oh iya, sama siapa aja tuh? Ada Elon Musk sendiri, terus insinyur-insinyur kunci kayak DJ CEO, Bliss Chapman, ahli bedah sarafnya Matthew McDougall, dan yang paling bikin penasaran Nolan Arbach. Wah, Nolan Arbach, manusia pertama yang dapat implan Neuralink itu kan? Ini pasti seru banget. Iya, ini bukan cuma rangkuman berita loh. Ini obrolan mendalam, isinya detail teknis pengalaman pribadinya si Nolan, sama visi mereka ke depan. Jadi misi kita kali ini, kita bedah abis-abisan deh. Oke, mau fokus kemana dulu nih kita? Kita cari intinya aja, gimana sih teknologinya kerja? Terus momen bersejarah pas Nolan pertama kali implant gimana ceritanya? Sampai ya potensi dampaknya buat kita semua, gitu. Siap ya? Siap banget. Menariknya kan, ini awalnya sangat fokus ke medis ya. Misi utamanya bantu orang yang punya masalah serius. Kayak kelumpuhan, cedera tulang belakang. Betul, kayak Nolan itu. Atau mungkin nanti bisa bantu yang tunanetra juga. Tapi ya itu, di balik layar, ada juga visi buat ningkatin kemampuan manusia. Ini baru langkah awal yang, potensinya gede banget sih. Yuk kita bongkar pelan-pelan. Oke, langsung aja deh ke teknologinya. Misi awal medis jelas ya, atasi kerusakan saraf, bantu Nolan, terus ada rencana produk blind sight buat penglihatan. Tapi ada visi jangka panjang juga kan? Iya, benar banget. Jadi perangkat intinya itu namanya N1. Kecil deh, segede koin lah kira-kira. Ditanamnya di tengkorak. Ditanam di tengkorak? Wow, isinya apa aja tuh? Di dalamnya itu ada baterai, terus ada chip khusus buat proses sinyal, namanya ASIC. Ini penting banget. Otaknya si implan lah, dibikin super irit daya. Oke, baterai, chip, terus? Nah, yang paling krusial ini nih. Ada 64 benang atau thread. Super tipis banget, lebih tipis dari rambut kita. 64 benang, tipis banget dong. Iya, dan tiap benang itu punya 16 elektroda. Jadi kalau di total, ada 1024 titik atau kanal buat dengerin sinyal listrik dari sel saraf kita. Neuron. Atau nanti mungkin bisa juga buat nulis sinyal ke otak. 1024 titik banyak juga ya. Terus ngecasnya gimana? Kan ditanam di dalam. Nah, ini dia salah satu inovasi kerennya. Ngecasnya itu near kabel, wireless charging. Makanya cangkang implannya ini unik. Unik gimana maksudnya? Biasanya implan medis kan pakai titanium ya. Nah, N1 ini pakai polimer khusus, namanya PCTFE. Kenapa? Biar transparan sama gelombang elektromagnetik buat ngecas. Oh, jadi biar sinyal casnya bisa nembus gitu. Betul. Kalau pakai logam, pas dicas dekat otak, gitu bisa panas. Kan bahaya. Polimer ini solusinya. Jadi Nolan bisa ngecas implannya dari luar aja, tanpa kabel, tanpa resiko panas. Aman. Pinter juga ya mikirin detail kayak gitu. Terus masangnya. Nggak mungkin kan tangan dokter biasa masukin benang setipis rambut gitu ke otak? Nah, tepat sekali. Disinilah peran robot bedah R1. Robot ini dirancang khusus buat tugas super sulit ini. Robot bedah? Buat apa tuh? Buat masukin 64 benang elektroda tadi ke permukaan otak, ke korteks, dengan presisi yang luar biasa tinggi. Dia pakai kamera dan sistem canggih buat lihat pembuluh darah halus banget di permukaan otak. Jadi dia bisa hindarin pembuluh darah? Iya, harus bisa. Salah tusuk sedikit aja, bisa pendarahan, bahaya banget. Jadi robot ini yang nanam benang-benangnya. Ahli bedah saraf manusianya tetap ngerjain prosedur awal sama akhir, kayak buka tutup tengkoraknya. Tapi bagian paling rumitnya diserahin ke robot R1. Keren. Ini juga penting buat skalabilitas ya, biar nanti bisa lebih banyak orang pakai. Betul banget. Jumlah ahli bedah saraf yang super jago kan terbatas ya. Jadi, robot ini kunci buat masa depan. Oke, robot penjahit otak. Terus gimana cara alat ini ngebaca pikiran atau niat kita gitu? Intinya sih, dia nangkep sinyal listrik dari neuron di otak. Otak kita kan komunikasinya pakai sinyal listrik kecil ya. Pas neuron nembak atau aktif, itu namanya action potential. Oke, sinyal listrik. Nah, elektroda-elektroda di ujung benang N1 ini ditaruh dekat banget sama badan sel neuronnya. Tujuannya buat nangkap sinyal lokal ini. Dekat banget. Sepenting apa sih kedekatan itu? Penting banget. Analoginya gini deh.
Teknologi kayak EEG itu kan nempelin sensor di kulit kepala ya. Kayak dengerin riuh rendah suara satu stadion dari luar gerbang, samar-samar doang. Iya juga ya. Nah, Neuralink ini kayak naruh ribuan mikrofon super kecil di dalam stadion, deket banget sama tiap kelompok penonton. Jadi bisa dengerin obrolan atau aktivitas neuron per neuron dengan jauh lebih jelas. Makanya resolusi datanya tinggi. Wah, analogi yang bagus tuh. Jadi bisa dengerin niat kita mau gerak gitu ya. Oke, teknologinya kedengeran canggih banget. Sekarang kita geser ke Nolan Arbau. Yuk, orang pertama yang nyobain ini semua. Gimana ceritanya dia? Nolan ini, inspiratif banget sih orangnya. 8 tahun lalu dia kecelakaan waktu lagi menyelam. Akibatnya dia lumpuh total dari bahu ke bawah, quadriplegia. Waduh, berat banget itu pasti. Iya, tapi semangatnya itu loh. Di wawancara dia cerita dia selalu berusaha positif, roll with the punches, katanya, terima keadaan, hadapi tantangan satu-satu. Dia yang akhirnya daftar jadi relawan Neuralink. Proses seleksinya gimana? Pasti ketat ya? Oh, jelas ketat. Ada pemeriksaan medis lengkap, wawancara mendalam, tim harus yakin dia paham risikonya, motivasinya kuat, dan kondisinya memungkinkan. Akhirnya, dia terpilih. Terus operasinya, dia cerita apa aja pas operasi? Operasinya sendiri dilakukan di Barrow Neurologic Institute. Itu salah satu pusat neurologi terbaik. Nolan cerita nih, momen unik pas dia baru sadar dari bius. Dia sempat iseng ngerjain ibunya. Ngerjain gimana? Pura-pura lupa sama adiknya gitu. Katanya sih buat nunjukin kalau otaknya masih oke dan selera humornya nggak hilang pasca operasi. Hahaha, ada-ada aja. Terus momen penting lainnya? Nah, momen paling gokil itu katanya beberapa jam setelah operasi. Tim Neuralink nyalain implannya. Terus di layar iPad dia lihat sinyal aktivitas otaknya sendiri secara real time. Wah, gimana rasanya tuh lihat sinyal otak sendiri? Pasti luar biasa ya. Dia cerita dia bisa langsung bedain mana pola sinyal pas dia mencoba gerakin jari telunjuknya, mana pas dia coba gerakin jari lain. Itu bukti pertama buat dia dan tim. Alatnya beneran bisa ngebaca niat gerakan dari otaknya. Gila, pasti merinding ya. Tapi dengar-dengar perjalanannya nggak mulus terus kan? Ada masalah sama benang-benangnya itu ya? Iya, bener. Beberapa minggu setelah operasi, performa Nolan buat ngontrol kursor komputer, mereka punya ukuran namanya BPS, beats per second. Itu tiba-tiba turun. Cukup drastis turunnya. Loh, kenapa bisa turun? Ternyata setelah dicek, ada beberapa dari 64 benang elektroda itu yang posisinya agak geser sedikit, atau ketarik gitulah istilahnya. Mungkin karena pergerakan alami otak di dalam rongga tengkorak, kan otak kita nggak diam kaku gitu aja. Waduh, itu kan inti teknologinya ya, benang elektrodanya. Terus gimana dong? Sempat khawatir dong dia sama tim? Ya, jelas sempat khawatir. Ini kan uji coba pertama pada manusia. Kalau gagal di awal gini kan, wah bisa jadi pukulan berat. Terus apa yang mereka lakuin? Operasi ulang? Nah, di sini nih menariknya. Mereka nggak langsung ambil kesimpulan buat operasi ulang. Tim Neuralink putar otak. Mereka coba atasi lewat software dan algoritma decodingnya. Oh, jadi solusinya di software. Gimana caranya? Mereka melakukan penyesuaian pada algoritma yang menerjemahkan sinyal otak Nolan. Mereka mengaktifkan fitur pemrosesan sinyal yang berbeda di implan, yang lebih fokus pada kekuatan sinyal secara keseluruhan daripada posisi persis tiap elektroda. Terus, mereka latih ulang sistem decodingnya pakai data dari benang-benang yang masih berfungsi optimal. Dilatih ulang? Maksudnya Nolan latihan lagi gitu? Ya, Nolan latihan lagi pakai sistem yang udah diupdate. Dan hasilnya? Luar biasa. Performa BPS Nolan nggak cuma balik ke level sebelumnya, tapi malah mecahin rekor pribadinya sendiri. Jauh lebih tinggi dari sebelum ada masalah. Serius? Dari masalah malah jadi lebih jago? Kok bisa? Ini nunjukin dua hal penting. Pertama, teknologinya itu ternyata cukup fleksibel dan adaptif. Kedua, Nolan sendiri juga gigih banget latihannya. Dia nggak nyerah. Gila, keren banget sih ceritanya. Terus soal cara Nolan belajar ngontrolnya, kan awalnya disuruh attempted movement ya, nyoba gerakin tangan fisiknya. Betul, instruksi awalnya gitu. Coba gerakin tangan kananmu yang lumpuh seolah-olah lagi pegang mouse. Sistemnya belajar dari niat gerakan fisik itu. Tapi Nolan ini kan orangnya penasaran ya. Dia coba-coba sendiri gitu? Iya, dia iseng nyobain cara lain, dan dia nemuin sesuatu yang lebih efektif buat dia. Dia sadar, dia bisa ngontrol kursor itu cuma dengan ngebayangin gerakannya aja. Imagine movement.
Nggak perlu usaha keras buat ngerakin otot fisiknya. Cuma dibayangin aja. Bahkan kadang cuma niat aja katanya. Dia bilang pas momen dia sadar itu, rasanya kayak aha gitu. Dia nyebutnya kayak dapat telepati digital. Telepati digital, keren banget istilahnya, beneran kayak di film ya. Iya, buat dia pasti rasanya gitu. Nah, soal performa BPS tadi yang mecahin rekor, itu gimana detailnya? Ya, tadi disebut hampir 2 kali lipat rekor sebelumnya ya. Jadi sebelum Nolan, rekor dunia yang tercatat di literatur ilmiah untuk kontrol kursor pakai BCI, Brain Computer Interface kayak gini, itu sekitar 4.6 bps. Itu udah bagus banget loh. Oke, 4.6 bps, terus Nolan? Nah, Nolan setelah dia pulih dari masalah benang itu dan nemuin cara imagined movement tadi, dia berhasil mencapai 8.5 bps. Wow, 8,5, hampir 2 kali lipatnya beneran ya? Iya, dan dia ini orangnya kompetitif banget ternyata. Di wawancara tuh diceritain, dia suka main game kalibrasi namanya WebGrid. Saking semangatnya, dia bisa main sampai jam 2-3 pagi buat terus ningkatin skornya dan bantu tim ngumpulin data lebih banyak. Luar biasa semangatnya Nolan. Oke, cerita Nolan udah bikin kita kagum nih. Sekarang balik sedikit ke teknisnya lagi ya. Gimana sih sinyal listrik kasar dari ribuan elektroda itu bisa diterjemahin jadi gerakan kursor di layar atau jadi ketikan? Proses decodingnya itu rumit nggak? Prosesnya memang cukup kompleks dan berlapis. Pertama, sinyal mentah dari 1024 elektroda itu nggak semuanya dikirim keluar begitu aja. Kenapa nggak? Karena bakal boros banget baterai implannya dan bandwidth Bluetooth-nya juga terbatas. Jadi, sinyal itu diproses dulu di dalam chip N1 yang ada di implan. Tujuannya buat deteksi spike. Spike, letupan aktivitas neuron tadi ya? Betul. Mereka pakai algoritma pintar namanya BOS, Buffer Online Spike Sorter, yang bisa nyortir dan nemuin spike penting ini secara efisien langsung di dalam chip pakai daya super irit. Nah, data spike yang udah diproses ini intinya informasi kapan aja neuron penting nembak yang dikirim via Bluetooth ke aplikasi di luar. Oke, jadi data spike dikirim via Bluetooth ke HP atau komputer. Terus di sana diapain? Nah, di aplikasi di HP atau komputer Nolan itulah terjadi proses decoding yang sesungguhnya. Disinilah peran machine learning jadi penting. Machine learning. Buat apa? Buat belajar memetakan pola spike dari sekumpulan neuron di otak Nolan ke perintah yang dia inginkan. Misalnya, oh kalau pola neuron A, B, C nembak berurutan gini, artinya Nolan mau gerakin kursor ke kiri. Atau kalau polanya begini, artinya dia mau klik. Jadi sistemnya belajar dari pola otak Nolan ya? Perlu kalibrasi dong? Nolan diminta melakukan tugas tertentu, misalnya coba gerakin kursor ke target yang muncul di layar. Sementara dia melakukan itu, sistemnya nguping aktivitas otaknya dan belajar mencocokkan pola otak dengan hasil gerakan kursornya. Lama-lama, sistemnya jadi ngerti niat Nolan. Kebayang. Tadi juga disinggung soal Nolan bisa ngatur sendiri beberapa parameter ya, kayak kursor drift atau sensitivitas gitu. Iya, ini menunjukkan fokus Neuralink pada user experience, UX, pengalaman pengguna. Penting banget kan, bukan cuma soal BPS tinggi di laboratorium, tapi gimana alat ini bisa benar-benar berguna dan nyaman dipakai Nolan sehari-hari. Contohnya gimana tuh fitur UX-nya? Misalnya, mereka sadar kadang ada cursor drift, kursornya gerak sendiri dikit gitu. Nah, mereka bikin fitur bias correction yang bisa diatur Nolan sendiri. Terus ada juga semacam mixer virtual buat Nolan atur sendiri tingkat sensitivitas gain, kursornya, seberapa halus smoothing gerakannya, atau bahkan seberapa lengket friction kursornya biar gampang berhenti di target. Wah, bisa di-custom gitu ya? Keren! Ada lagi fitur kecil tapi berguna, kayak quick scroll buat dia baca buku atau browsing web jadi lebih gampang, atau magnetic targets yang bikin area klik di sekitar icon kecil jadi lebih besar secara virtual, biar dia nggak perlu presisi banget buat ngeklik. Ini semua nunjukin mereka mikirin banget interaksi yang senatural mungkin. Jadi nggak cuma ngejar performa BPS, tapi juga usability ya. Oke, masuk akal. Nah, sekarang ngomongin masa depan nih. Apa rencana Neuralink selanjutnya? Kalau dengerin Elon Musk kan visinya suka gila-gilaan tuh. Haha, iya. Mas memang punya prediksi yang cukup bombastis ya. Dia bilang dalam 5 tahun ke depan, kecepatan komunikasi lewat Neuralink ini bisa naik drastis. Mungkin sampai level megabit per detik.
Megabit per detik itu kan jauh lebih cepat dari kita ngetik atau ngomong ya. Jauh banget. Kalau itu tercapai, potensi aplikasinya jadi luas banget. Selain itu, mereka jelas mau nambah jumlah peserta uji klinis Prime Study ini. Nggak cuma Nolan aja. Oke. Selain BPS lebih tinggi dan partisipan lebih banyak, ada produk baru lagi. Ada rencana buat produk Blindside yang tadi kita sebut. Tujuannya buat ngasih semacam penglihatan buatan buat orang tunanetra dengan cara menstimulasi langsung korteks visual di otak pakai implan. Ini ambisius banget sih. Wow, terus potensi buat kondisi neurologis atau psikiatris lain gimana? Kayak epilepsi, skizofrenia. Itu juga disebut sebagai kemungkinan jangka panjang. Secara teori, kalau kita bisa membaca dan menulis ke otak dengan presisi, mungkin bisa intervensi pola aktivitas otak yang nggak normal pada kondisi-kondisi itu. Tapi ini jelas masih sangat jauh dan butuh riset mendalam banget. Kalau buat orang sehat gimana? Yang nggak ada masalah medis. Buat ningkatin kemampuan gitu. Nah, ini dia area yang paling banyak jadi perdebatan, baik secara teknis maupun etis. Kalau bandwidth komunikasinya udah tinggi banget, secara teori terbuka kemungkinan buat ningkatin memori, kecepatan belajar, atau bahkan koneksi langsung otak ke AI. Otak nyambung ke AI. Atau bahkan otak ke otak, komunikasi telepati digital tadi, tapi dua arah. Mus sendiri kan sering ngomongin visi simbiosis antara manusia dan AI. Dia lihat Neuralink ini sebagai salah satu cara biar manusia nggak ketinggalan kalau nanti AI jadi super pinter. Biar nggak jadi kayak peliharaannya AI gitu ya. Terus soal upgrade perangkatnya gimana? Apa harus operasi lagi tiap ada versi baru? Itu juga udah dipikirin. Ada ide soal desain dua bagian. Bagian elektroda yang ditanam di otak itu permanen, tapi bagian luarnya yang isinya chip komputasi dan baterai mungkin bisa di-upgrade lebih gampang tanpa perlu operasi besar lagi. Tapi ini masih konsep ya. Menarik. Tadi disebut juga di obrolan itu Musk nyinggung soal AI, robot Optimus, sampai peradaban ya. Iya, pembahasannya melebar juga ke visi Musk yang lebih luas. Dia lihat robot humanoid Optimus itu bisa jadi cara buat ngumpulin data masif tentang interaksi fisik di dunia nyata buat ngelatih AI. Dia juga ngomongin soal risiko eksistensial dari AI dan pentingnya AI dikembangkan untuk mencari kebenaran. Sedikit filosofis juga soal peradaban manusia, angka kelahiran, dan filter besar yang mungkin harus kita lewati. Wah, kompleks juga ya, sempat nyinggung soal pengalaman psikedelik juga katanya. Ada sedikit diskusi soal itu, misalnya pengalaman pakai ayahuasca. Secara teori, karena semua persepsi dan pengalaman kita itu kan pada dasarnya pola aktivitas listrik di otak ya. Nah, Neuralink ini kan alat input-output buat sinyal listrik itu. Jadi secara teoritis, kalau kita tahu pola listrik spesifik untuk suatu sensasi atau pengalaman, mungkin suatu saat bisa direplikasi atau dimodifikasi pakai Neuralink. Tapi ini benar-benar masih di ranah spekulasi fiksi ilmiah sih. Gila, pembahasannya jauh banget ya ke sana. Terakhir nih, dari sumber kita, ada cerita nggak soal tantangan dari sisi rekayasa atau budaya tim di Neuralink? Pasti nggak gampang kan bikin ginian? Pasti nggak gampang. Musk sempat cerita soal prinsip rekayasa yang dia pegang teguh di semua perusahaannya, termasuk Neuralink dan SpaceX. Dia punya semacam algoritma sederhana. Algoritma gimana tuh? Pertama, hapus semua bagian atau proses yang nggak perlu. Jangan ragu buat ngebuang. Kedua, sederhanakan dan optimalkan apa yang tersisa. Ketiga, baru percepat siklusnya. Dia bilang, kesalahan umum insinyur pinter itu seringkali malah ngeoptimalkan sesuatu yang seharusnya dari awal dihapus aja. Masuk akal juga ya. Hapus dulu, baru optimalkan. Terus budaya kerjanya gimana? Kelihatannya intens ya. Kesannya memang gitu. Baik dari cerita dokter bedah yang terlibat maupun insinyur Neuralink, ada penekanan kuat pada kerja keras, dedikasi tinggi, dan fokus utama pada pengguna atau pasien. Kayak Nolan itu jadi pusat perhatian banget. Terus cara mereka kerja bareng gimana? Lingkungannya digambarkan cukup keras dalam artian intelektual. Orang didorong buat mempertahankan ide mereka dengan argumen yang kuat berdasarkan data atau fisika dasar. Tapi, mereka juga harus siap buat langsung berubah pikiran kalau dihadapkan pada data atau argumen yang lebih baik dari orang lain. Jadi ada semacam gesekan ide yang konstan buat memuhin solusi terbaik, bukan sekedar kompromi. Oke, kebayang sih lingkungan kerja yang kayak gitu. Menantang tapi mungkin efektif ya. Nah, jadi itu dia rangkuman dari hasil kita ngulik bareng, obrolan mendalam sama orang-orang penting di balik Neuralink ini ya. Iya,
Kita udah lihat gimana teknologi ini berkembang dari ide yang kedengeran gila jadi sesuatu yang beneran ditanam di otak manusia, lengkap sama tantangan teknisnya, dan tentu aja kisah personal Nolan Arbau yang luar biasa itu. Potensinya kelihatan gede banget ya, buat mulihin fungsi tubuh yang hilang karena cedera atau penyakit. Dan mungkin suatu saat nanti, bahkan buat melewatin batas biologis kita. Jelas, ini masih tahap awal banget. Masih banyak banget yang perlu dibuktikan dan disempurnakan. Tapi perkembangan awalnya ini cepat loh. Keberhasilan Nolan, meskipun ada masalah di tengah jalan, itu nunjukin kalau antarmuka otak komputer yang canggih dan berbandwidth tinggi ini bukan lagi cuma hayalan di film fiksi ilmiah. Udah mulai jadi kenyataan ya? Udah mulai, dan ini pasti memunculkan banyak banget pertanyaan penting buat kita semua renungkan. Pertanyaan teknis, medis, etis, sampai filosofis. Bener banget. Nah ini nyambung nih ke pertanyaan penutup buat Anda yang lagi dengerin kali ini. Coba deh Anda pikirin, kalau suatu hari nanti teknologi kayak Neuralink ini jadi aman, terjangkau, dan bisa diakses luas oleh siapa aja. Bukan cuma buat tujuan medis, nyembuhin penyakit ya? Iya, tapi juga buat ningkatin kemampuan kita. Mungkin ningkatin memori, kecerdasan, nambah indera baru, atau nyambung langsung ke internet atau AI, melampaui batas normal kita sekarang. Menurut Anda itu bakal ngubah nggak sih definisi kita tentang apa artinya jadi manusia? Atau di mana batasan kemampuan alami kita? Pertanyaan yang berat ya. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut. Iya. Coba Anda pikirkan ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.